Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Yusuf Saputro, NIM 12631120103. Saya di sini sebagai pemateri kedua dari kelompok 8 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas 5A, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas bab ke-9 dari materi Sistem Pengendalian Manajemen, Manajemen Control System, buku dari Robert N. Anthony, jilid 2. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari Mas Arya Satya selaku pemateri pertama dari kelompok saya. Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit tentang penyusunan anggaran. Apa sih penyusunan anggaran itu? Nah, menurut Nafarin pada tahun 2000 di halaman 10, anggaran itu merupakan kata benda hasil dari suatu proses yang disebut penyusunan anggaran. Nah, kemudian istilah penganggaran ini dalam bahasa Inggrisnya yaitu budgeting, yaitu adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dan anggaran operasional itu atau operating budget itu isinya tentang rencana kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan sektor penghasilan maupun kegiatan yang berhubungan dengan sektor biaya. Hasil utama dari anggaran operasional ini adalah laporan laba rugi, proforma atau proyeksi laba rugi. Kemudian istilah anggaran dan operasi ini saling berkaitan, selalu berhubungan, karena di situ operasionalnya masuk ke dalam penyusunan anggaran. Jadi anggaran itu selalu disandingkan dengan istilah operasional, karena terkait dengan operasional aktivitas suatu perusahaan yang dijalankan perusahaan tersebut, utamanya dalam bidang rencana anggaran, penganggaran itu. Kemudian ruang lingkup anggaran operasional itu terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta beberapa anggaran pendukung seperti ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran biaya umum dan administrasi, anggaran persediaan barang jadi, anggaran harga pokok, dan yang terakhir anggaran harga pokok penjualan. Kurang lebihnya ada 9. Referensi dari buku Akuntansi Manajemen 3, Proses Pengendalian Manajemen, Supriyono, SE, halaman 120. Kemudian dari anggaran tersebut menghasilkan beberapa tujuan dan beberapa kegunaan yang sangat penting, manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Dan di sini saya akan melanjutkan dari kegunaan anggaran itu dalam merumuskan rencana perusahaan, yaitu yang pertama sebagai pembantu atau sebagai dasar untuk menyusun perencanaan terpadu atau strategis. Nah, dasar untuk menyusun perencanaan strategis ini maksudnya adalah bahwa di dalam anggaran yang disusun itu perusahaan dapat merumuskan rencana yang terintegritas dengan seluruh bagian yang ada di perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi di sini memiliki makna yaitu menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu. Nah, jalannya fungsi koordinasi yaitu untuk menyatukan kinerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi itu diperlukan perencanaan yang baik, yang matang, yang dapat menunjukkan keselarasan antara keselarasan rencana satu dengan bagian satu yang lain, rencana satu dengan rencana yang lain. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan ini
harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan. Jadi satu rencana itu harus dapat menyeluruh komprehensif dalam bagian-bagian perusahaan itu, sehingga rencana kegiatan yang 1 tahun akan dilaksanakan itu akan selaras antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pusat tanggung jawab, penugasan tanggung jawab. Nah, seperti instruksi perintah dari atasan ke bawahan. Maksudnya di sini adalah anggaran yang telah disetujui itu seharusnya memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer. Nah, anggaran tersebut juga memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Anggaran menugaskan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab dalam organisasi. Pada tingkat puncak atau ketua, rangkuman anggaran menugaskan tanggung jawab ke pusat laba individual. Dalam pusat laba, anggaran menugaskan tanggung jawab pada area fungsional seperti pemasaran, pendapatan, dan yang lain. Dalam area fungsional itu, anggaran juga menugaskan tanggung jawab pada pusat tanggung jawab individual. Nah, pada masing-masing individu seperti kantor penjualan regional dalam organisasi pemasaran. Nah, cakupannya seperti itu. Kemudian yang keempat, dasar untuk evaluasi kerja. Nah, maksudnya apa? Yaitu anggaran itu mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Nah, ini mencerminkan komitmen yang dibuat oleh pembuat dengan atasan, sehingga anggaran itu menjadi tolak ukur, benchmark terhadap mana-mana kinerja mana yang aktual yang dapat dinilai. Nah, komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Meskipun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Penyimpangan yang terjadi dalam operasionalnya perlu dievaluasi setiap tahun dan menjadi masukan bagi penyusunan anggaran berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang anggaran operasional. Pada umumnya, penyusunan anggaran dalam suatu organisasi dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Dalam penyusunan anggaran, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran itu sendiri serta kegiatan penganggaran itu adalah di tangan pimpinan tertinggi perusahaan atau komite organisasi. Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis informasi masa lalu, lingkungan luar yang diantisipasi, dan SWOT. Nah, tantangan-tantangan yang ada. Kedua, menyusun perencanaan strategis dan program. Menyusun perencanaan yang strategik dan program-program. Ketiga, mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program yang telah disusun tersebut. Yang keempat, menggunakan teknik, memiliki taktik, mengkoordinasikan dan mengawasi operasi. Yang kelima, menyusun usulan anggaran. Yang keenam, menyerahkan revisi usulan anggaran. Yang ketujuh, menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Yang terakhir, revisi dan penetapan final anggaran perusahaan untuk diajukan kepada pimpinan perusahaan, dan pengesahan biasanya dilakukan oleh pemilik perusahaan atau dalam PT pada RUPS. Referensi dari buku penganggaran perusahaan oleh Rosmaida Tambun, ME halaman 9. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik penyusunan anggaran operasional. Nah, teknik-teknik penyusunan anggaran operasional berbeda dengan anggaran biasa, yaitu yang pertama, membuat peramalan atau anggaran penjualan, meramalkan anggaran penjualan atau dasar penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Anggaran penjualan ini yang menggambarkan penghasilan yang akan diterima dari aktivitas penjualan. Yang kedua, membuat anggaran produksi
yang mesti diingat bahwa penjualan mempunyai hubungan timbal balik dengan produksi. Nah, kemudian yang ketiga, membuat anggaran bahan baku. Ini suatu tambahan bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik yang mendasarkan pada anggaran produksi, anggaran sebelumnya. Keempat, membuat anggaran biaya umum dan administrasi atau anggaran beban usaha. Kelima, membuat harga pokok produksi dan penjualan. Keenam, membuat proyeksi rugi laba yang didasarkan pada data anggaran-anggaran yang telah dibuat sebelumnya atau anggaran penjualan, anggaran produksi, bahan baku yang dan lain sebagainya yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian selanjutnya tentang komponen anggaran operasi. Apa saja sih komponen anggaran operasi itu? Yaitu yang pertama, saya bahas ada anggaran penjualan atau pendapatan. Anggaran pendapatan ini merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Nah, anggaran pendapatan itu berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Anggaran pendapatan adalah elemen anggaran laba yang paling penting. Tingkat ketidakpastian itu ada, tetapi dalam perusahaan itu memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda, dan dalam perusahaan yang sama tingkat ketidakpastiannya itu adalah berbeda pada waktu yang berbeda pula, seperti itu. Anggaran pendapatan ini biasanya didasarkan pada prediksi akan beberapa kondisi untuk manajer penjualan tidak dapat dianggap bertanggung jawab. Anggaran penjualan diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi. Anggaran setelahnya, anggaran penjualan ini didapat dari perkalian antara rencana penjualan dalam unit dengan rencana harga jual per unit. Kemudian yang kedua ada anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Produksi dan penjualan ini harus selalu berjalan beriringan. Nah, dari produksi yaitu rencana yang meliputi rencana biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dalam jangka waktu tertentu. Itu masuk dalam biaya produksi dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian anggaran biaya penjualan ini adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dalam upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, dan biaya demo. Ahli mendefinisikan bahwa biaya yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama, biaya produk penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Anggaran produk dan penjualan harus selalu berjalan beriringan. Sebagaimana rumus anggaran biaya produksi dan penjualan, yaitu unit yang diproduksi sama dengan penjualan unit yang diharapkan, plus unit dalam persediaan akhir sampai unit dalam persediaan awal. Kemudian yang ketiga, anggaran pemasaran. Anggaran biaya pemasaran itu juga sangat penting, yang memiliki arti semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Nah, sebagian biaya pemasaran juga memiliki sifat tetap jumlahnya pada setiap periode tertentu, dan sebagian lagi sifatnya fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas. Referensi buku akuntansi biaya pemasaran dan perencanaan dan pengendalian serta data relevan untuk pembuatan keputusan, Supriyono RA, halaman 98. Yang keempat ada administratif dan umum. Nah, anggaran biaya administratif dan umum ini adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Aktivitas administrasi dan umum ini mencakup keseluruhan aktivitas umum perusahaan di luar aktivitas produksi dan pemasaran yang sebelumnya saya bahas. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlahnya relatif dan tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Nah, contoh-contohnya ini yaitu administrasi masalah di perusahaan, seperti faktor eksternal juga yang dapat masuk ke perusahaan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, air, dan telepon. Yang kelima yaitu
anggaran biaya overhead pabrik. Itu dalam buku manajemen kontrol sistem, yaitu masuk ke dalam penelitian dan pengembangan. Saya masukkan ke situ. Dan definisi anggaran biaya overhead pabrik, yaitu biaya overhead yang merupakan komponen ketiga dalam penyusunan biaya dalam produksi selain biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja langsung. Maksud saya, biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang terjadi di dalam pabrik kecuali bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, itu masuk ke biaya overhead. Menurut Supriyono, anggaran biaya overhead pabrik ini yang disusun untuk tujuan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya overhead digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku biaya overhead pabrik. Perilaku ini dibedakan ke dalam biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Ya, selanjutnya ditetapkan besarannya tarif biaya overhead pabrik pada awal periode anggaran. Yang kedua, biaya kas dan bukan kas. Penggolongan biaya overhead pabrik ke biaya kas dan bukan kas bermanfaat untuk mempermudah penyusunan anggaran kas dan untuk membuat keputusan. Biaya overhead pabrik variabel pada umumnya merupakan biaya kas dan sebagian lagi merupakan bukan kas. Seperti itu referensi dari buku akuntansi biaya, perencanaan dan pengendalian biaya serta data relevan untuk pembuatan keputusan Supriyono RA halaman 98. Terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.